Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat melakukan pencairan piutang pajak sebesar 13,1 triliun Menteri rupiah. Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan Kemenkeu mengambil alih seluruh kebijakan perpajakan, di mana hal ini menyusul mencuatnya Spotlight pertama. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fauzi. Kali ini saya akan membahas tentang perpajakan. Sebelumnya, apa itu perpajakan? Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pada negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, unsur-unsur pajak itu ada 3. Yang pertama, kontribusi wajib pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga, negara, atau badan usaha yang memenuhi syarat tertentu. Nah, yang kedua, yaitu berdasarkan Undang-Undang Pemungutan Pajak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memastikan legalitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yaitu ketiga, adalah sifat memaksa. Kepatuhan terhadap kewajiban pajak berwajib dan dapat dipaksakan oleh negara. Jadi itu arti dari perpajakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis pajak. Pajak berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini biasanya dikenakan secara berkala dan ditetapkan berdasarkan surat ketetapan pajak. Contoh pajak langsung yaitu PPH atau pajak penghasilan. Pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi atau badan usaha. Yang kedua, ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini umumnya dikenakan saat terjadi transaksi atau konsumsi barang dan jasa. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan pada transaksi jual beli barang dan jasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak yang dikenakan atas penjualan barang yang tergolong mewah. Baik, di sini saya akan membahas salah satu studi kasus, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero. PT ini menjadi salah satu perusahaan dengan setoran pajak terbesar di Indonesia pada tahun 2023. BRI memperoleh keuntungan besar dari kegiatan perbankan seperti pinjaman, tabungan, dan layanan keuangan lainnya. Karena memperoleh laba, perusahaan wajib menghitung dan membayar PPh badan kepada negara. Perusahaan ini membayar berbagai jenis pajak seperti pajak penambahan nilai atau PPN, bea materai, dan pajak daerah. Pada triwulan pertama 2024 saja, BRI menyetorkan sekitar 31 triliun ke kas negara. Kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak perusahaan menjadi sumber penerimaan negara. Perusahaan harus menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya secara benar. Semakin besar pendapatan perusahaan, semakin besar juga pajak yang dibayarkan. Baik, selanjutnya ada upaya hukum dalam perpajakan. Upaya hukum pajak adalah hak wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa pajak jika tidak setuju dengan ketepatan dari DJP. Tujuannya untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi wajib pajak. Ada yang namanya keberatan. Ini adalah tahap pertama wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada DJP secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas serta bukti pendukung. Pengajuan keberatan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak. Nah, apa saja syarat perpajakan untuk mengajukan keberatan? Yang pertama ada diajukan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua,
diajukan maksimal 3 bulan sejak surat ketetapan pajak diterima. Yang ketiga, wajib pajak harus melunasi 50% jumlah wajib pajak yang terutang. Yang keempat, surat keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas. Yang kelima, ada melampirkan bukti atau dokumen pendukung. Lalu selanjutnya ada banding dalam perpajakan. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan wajib pajak apabila masih tidak puas dengan hasil keputusan keberatan dari DJP. Banding diajukan ke pengadilan pajak agar sengketa pajak dapat diperiksa kembali secara lebih adil. Dan ada syaratnya juga. Yang pertama, diajukan ke pengadilan pajak. Yang kedua, dilakukan secara tertulis. Yang ketiga, diajukan maksimal 3 bulan setelah keputusan keberatan diterima. Dan yang keempat, disertai alasan yang jelas dan dokumen pendukung. Yang kelima, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih terutang sesuai ketetapan. Nah, selanjutnya ada studi kasus dari The Coca-Cola Company. The Coca-Cola Company pernah mengalami sengketa pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut dengan DJP. DJP menilai perusahaan memiliki kekurangan pembayaran pajak penghasilan atau yang disebut dengan PPH karena biaya iklan yang terlalu besar dianggap mengurangi laba kena pajak perusahaan. Namun, pihak Coca-Cola merasa biaya promosi tersebut memang digunakan untuk kegiatan pemasaran dan meningkatkan penjualan produk. Karena tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diberikan, perusahaan melakukan upaya hukum perpajakan. Selanjutnya ada tahapan upaya hukum yang dilakukan Coca-Cola Company. Yang pertama ada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menetapkan adanya kekurangan pembayaran pajak kepada perusahaan Coca-Cola. Yang kedua ada pihak Coca-Cola merasa perhitungan pajak tersebut tidak sesuai karena biaya iklan dan promosi dianggap sebagai biaya perusahaan yang wajar. Yang ketiga ada Coca-Cola mengajukan keberatan kepada DJP dengan melampirkan bukti dan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada DJP melakukan pemeriksaan kembali atas keberatan yang diajukan perusahaan. Yang kelima ada karena hasil keberatan masih belum sesuai. Coca-Cola melanjutkan sengketa dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Yang keenam ada pengadilan pajak memeriksa bukti dari kedua pihak sebelum memberikan keputusan akhir. Jadi kesimpulan dari studi kasus tersebut adalah pihak The Coca-Cola Company berpendapat bahwa biaya iklan dan promosi yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya yang wajar untuk meningkatkan penjualan produk. Karena itu, perusahaan merasa perhitungan pajak dari DJP terlalu besar dan tidak sesuai. Melalui upaya hukum seperti keberatan dan banding, Coca-Cola berusaha mempertahankan haknya serta mencari penyelesaian sengketa pajak secara adil sesuai aturan perpajakan di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.